Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pada hari ini kita lanjutkan program linier masalah penyelesaiannya. Ya, sebelumnya kita awali dengan pembacaan basmalah. Mudah-mudahan kita mendapat kelancaran dan diterangkan hati. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjut, yaitu yang terakhir dari program linier, itu penyelesaian. Nanti penyelesaiannya kita menafsirkan nilai optimumnya. Ya. Masalah dimulai dari soal cerita dan diakhiri dengan mendapatkan suatu nilai optimum, fungsi objektif atau fungsi sasaran, di mana kita mengetahui fungsi objektif ini dapat berbentuk fungsi laba, pendapatan, biaya, dan sebagainya. Artinya kita mencari nanti kalau kita keuntungan maksimum, dan kalau kita mencari kerugian, mesti kita rugi seminimal mungkin. Sehingga untuk menyelesaikan program ini, hendaknya kita mengikuti langkah-langkah sebagai berikut. Langkah yang pertama dari soal cerita, kita menyusun model matematika yang terdiri dari kendala atau sistem ketidaksamaannya dan fungsi sasaran yang sudah kita pelajari minggu yang lalu. Nah, setelah kita menerjemahkan ke model matematika, langkah keduanya kita nanti melukis grafik daerah penyelesaian dari sistem ketidaksamaan linier tersebut, serta menentukan titik-titik ujinya, itu titik pojok pada daerah HP. Ini juga yang kita sudah pelajari pertama kita belajar program linier masalah ketidaksamaan. Nah, terakhir penyelesaiannya di sini. Di langkah ketiga itu menentukan nilai optimum suatu fungsi sasaran dengan cara nanti mensubstitusikan titik-titik pojok pada daerah HP ke dalam fungsi sasaran. Ya, untuk lebih jelasnya Ibu akan memberikan beberapa contoh sebagai berikut. Ya, contoh pertama ini ada soal cerita. Ya, kalau kita lihat nih, untuk memproduksi sepeda jenis A dengan harga 600.000, suatu perusahaan membutuhkan biaya 200.000 dan waktu 20 jam, sedangkan sepeda jenis B dengan harga 800.000 membutuhkan biaya 100.000 dengan waktu 30 jam. Jika dana yang tersedia Rp1.200.000 dan waktu kerja 240 jam per bulan, maka tentukanlah hasil penjualan maksimum yang diperoleh tiap bulan. Nah, ini kalau kemarin pada pertemuan kedua hanya ditanya model matematika. Sekarang kita sudah menyelesaikan soal cerita ini. Maka pertanyaannya, tentukan hasil penjualan maksimum. Nah, langkah pertama tadi kita akan membuat model matematika seperti yang lalu. Ya, kita udah tahu, kita misalkan dua jenis ini dengan X dan Y. Nanti yang di pertidaksamaannya, kita juga harus tahu mana yang termasuk ketidaksamaan di soal cerita yang mempunyai batasan atau persediaan. Ya, nah berarti yang ada yaitu sepeda jenis A yang kita lambangkan dengan X dan jenis B-nya yang kita lambangkan dengan Y. Nah, di model matematika kita lihat di cerita bahwa yang mempunyai batasan itu masalah biaya. Itu yang batasannya 1.200.000. Maka ini nanti kita bikin untuk pertidaksamaan yang seperti lalu. Selain biaya juga waktu. Waktu dikasih batasan nih 240. Jadi kita kalau mengisi tabel ya, yang ada batasannya ini masalah biaya dengan masalah waktu. Nah, kita lihat di jenis sepeda A, dia mempunyai harga, kata pembuatannya nih membutuhkan 200.000. Makanya kita disimpannya di kolom X, yaitu sepeda jenis A. Nah, biaya untuk jenis B juga kita lihat lagi. Di jenis B ini membutuhkan biaya 100.000. Nah, untuk waktunya di A 20 berdasarkan di cerita 20 jam, di
jenis B-nya 30. Ya. Nah, waktunya ini. Makanya dari sinilah nanti seperti kemarin kita buat pertidaksamaannya, yaitu berarti 200.000 X ditambah berarti 100.000 Y. Kenapa kalian kemarin lebih kecil? Karena yang tersedia hanya uangnya 1.200.000, berarti nggak boleh lebih dari 1.200.000. Makanya kita ngasihnya tandanya lebih kecil sama dengan. Nah, kalau nggak ada ini kan kita bisa sederhanakan. Ini nolnya dicoret ya. Nolnya di sini dicoret ada berapa nih nolnya? Ada 5, ini 4, ini juga dicoret 4, ini dicoret juga 4. Jadi 20X ditambah 30Y tambah ini. Nah, ini nanti bisa lagi disederhanakan. Ya, ini karena dibagi 10 lagi ya. Nolnya dicoret 1, ini 0, 1, ini 1. Berarti sederhananya seperti kemarin masih bisa sederhana. Pertidaksama pertama melakukannya berubah jadi 2X tambah 3Y lebih kecil dari 12. Nah, sekarang yang ini untuk waktu. Berarti 20X ditambah 30Y ditambah 30Y ya, berarti juga tandanya lebih kecil sama dengan dari 240. Nah, disederhanakan dicoret nih nolnya semua, jadilah 2X ditambah 3Y lebih kecil sama dengan 24. Yang selalu ada ya, kemarin-kemarin yang nggak ada di cerita, yaitu X lebih besar dari sama dengan 0, Y lebih besar sama dengan 0. Nah, untuk di kendalanya, mana fungsi objektifnya atau fungsi sasaran? Ya, ini fungsi sasaran, fungsi objektif, fungsi penjualan sama aja. Ini kemarin yang kita udah buat, yaitu yang ada di cerita yang tidak mempunyai batasan. Gimana yang tidak mempunyai batasan? Dia harga. Harga untuk sepeda A katanya ini keuntungannya nih 600.000 X, berarti yang untuk sepeda jenis B 800.000 Y. Nah, kalau kemarin sampai sini saja kita belajarnya itu model matematika. Nah, kalau kita mau menyelesaikan sampai sini pertanyaan ini, makanya ada lagi, yaitu setelah kita membuat pertidaksamaan dan fungsi sasaran, ya, untuk penyelesaiannya kita akan membuat grafik. Nah, kalau membuat grafik sudah diajarkan. Waktu pertama kita belajar prolin atau program linier. Itu tadi ada pertidaksamaannya, dan kemarin udah diajarkan kalau ada pertidaksamaan bagaimana bikin grafiknya. Kan gitu kemarin, seperti yang kemarin 2X tambah Y tadi lebih kecil sama dengan 12. Jadi kita cari titik potong antara sumbu X dengan sumbu Y. Kalau di sumbu X kemarin berarti Y-nya 0. Di sumbu Y berpotongannya X-nya 0. Kalau X-nya 0, Y-nya berapa? Berarti dimasukkan sini X0, berarti Y-nya 12. Makanya titik potongnya jadi 0,12. Nah, untuk yang sumbu X, ini sumbu X berarti Y-nya 0 ya. Berarti X-nya berapa? 12 dibagi 2, jadi 6. Berarti 6,0. Nah, dari sini kan kita bisa gambar nih. Yang 0,12 yang ini. Terus 6,0 ini. Kalau kita gambar grafiknya, buat garis seperti kemarin garis ini. Karena dia pertidaksamaan, berarti nanti yang darinya HP-nya yang mana? Kita ambil 0,0 ya, masukkan ke sini, kali 0 tambah 0, 0 berarti dengan 12 berarti lebih kecil. Berarti benarnya di sini di bawah garis ini, berarti makanya hasilnya ada di atas. Tuh. Ya, terus pertidaksamaan yang kedua, 2X tambah 3Y lebih kecil sama dengan 24. Kita mencarinya gimana? Mencari titik potong sama lagi. Di sumbu Y, X-nya berarti 0. Berarti cari Y-nya 24 dibagi 3. Jadi 8. Ini salah nih. Ini 8 ini. Ya, nanti diperbaiki ini 8, makanya nanti 0,8. Nah, untuk di sumbu X berarti Y-nya yang 0. Berarti X-nya 24 dibagi 2, jadi 12. Jadi 12,0. Mana kita gambarkan garisnya nih? 0,8 X-nya 0, Y-nya 8 yang ini. Terus X-nya 12, Y-nya 0 ini. Berarti sama lagi, tarik garis. Kita sekarang arsir mana sebagai HP-nya ada di atas atau di bawah garis ini. Masukkan 0,0, X-nya 0, Y-nya 0. Berarti 0 dengan 24 berarti lebih kecil. Berarti tetap ada di bawah.
di bawah. Jadi ngarsipnya di atas nih, ini di atas, ini di atas. Ini kan juga kalau di atas, ini tadi ketutup dengan arsiran, ini ketutup dengan arsiran. Terus yang ke berikutnya, ketidaksamaan berikutnya, X lebih besar sama dengan 0. Berarti mana? Berpotongan dengan sumbu X, ini garis ini. Ya, kalau lebih besar berarti adanya di sebelah kanan, makanya yang salah diarsir sebelah kiri. Terus satu lagi Y lebih besar sama dengan 0, berarti ini garis yang memotong sumbu Y di 0, karena lebih besar ada di atas, berarti arsirannya di bawah yang salah. Makanya ini yang bersihnya ada di sini. Nah, berarti mana yang sebagai nanti kesimpulan kita mencari yang maksimum? Nah, berarti ada daerah apa nih? Ini yang bentuknya segi 4 ini mempunyai titik pojok. Nanti titik pojok ini yang kita akan masukkan ke fungsi sasaran. Yang ini nih nanti kita masukkan. Dicari dulu. Kalau ini berarti titiknya 0,0. Kalau dimasukkan nggak usah dimasukkan karena nanti 0 nggak ada harganya. Terus kemana dulu? Ke A. A berarti X-nya 0, Y-nya 8. Berarti titik A, titik pojoknya 0,8. Titik yang gampang dulu, yang ini, yang C. Ya, berarti X-nya 6, Y-nya 0. Berarti titik C 6, nah, tinggal yang ini nih. Kan karena susah, kita tidak bisa main kira-kira. Di sini berapa jatuhnya X, sini Y. Berarti yang kita pakai pasti yaitu mencari X dengan Y antara dua perpotongan dua garis ini. Ya, udah di sanawiyah, yaitu kita pakai sistem eliminasi untuk mencari titik B. Karena di sini nggak tepat. Kalau kita nggak boleh ngambil sembarang gini, tarik ini berapa, X-nya, Y-nya berapa. Tapi kita dengan jalan yang pasti, yaitu dengan dengan eliminasi, sudah kita tahu menghilangkan apa yang dihilangkan, lebih baik yang koefisien sudah sama. Kalau kita hilangkan supaya habis nih, kita hitung berarti dengan tanda kurang ya, dikurang 2X dikurang 2X habis 0. Terus sekarang Y dikurangi 3Y jadi min 2Y. 12 dikurangi 24 jadi min 24. Berarti Y-nya min 12 dibagi min 2, Y-nya 6. Ketemu Y-nya 6. Kalau kita ngambil ke sini nggak bisa tuh, karena nggak jelas. Jadi pakai perhitungan yang sudah pasti. Eliminasi. Sudah Y-nya dapat, berarti kita mencari X-nya. Masukkan ke mana? Terserah, mau masukkan ke sini boleh, mau masukkan ke persamaan 2 boleh. Ini kita mau masukkan ke persamaan pertama ya. Y-nya 6. Berarti 2X ditambah 6 sama dengan 12. Berarti X-nya berarti dapatnya 6 dari mana? 12, ini pindah 6-nya. Jadi min 6 berarti 2X sama dengan 6. Berarti X-nya 6 dibagi 2. Jadi dapatnya 3. Makanya titik koordinat titik B itu 3,6. Nah, titik-titik yang ini yang ada di titik pojok HP ini nanti kita masukkan ke fungsi sasaran. Nih, yang tadi yang kita sudah buat. Fx, Y 600.000 X ditambah 800.000 Y. Kita masukkan. Kalau titik A, X-nya 0, Y-nya 8. Masukkan, diganti X-nya ini 600.000, X-nya diganti 0. Terus Y-nya diganti adalah 8. Kalau kita kalikan ini 0, jadi dikalikan jadi 8 kali 8, 64. Tinggal 0-nya ada 5, tinggal masukkan ke sini. Ya. Nah, terus yang berikutnya untuk titik B. Ya. Titik B 3,6. Oh, ini terbalik nih. Ini titik B nih. Tadi Ibu enggak ini. 3,0 ini yang B yang ini nih. 3,6 berarti X-nya diganti 3, B-nya diganti 6. Ini berarti 18 dengan 05, ini berarti 48. Kali ini kalau dijumlahkan, jadi hasilnya 6.600.000. Untuk yang ini yang C-nya 6,0. Ini terbalik nih ya. Ini C, diperbaiki nanti ini kalian dengan suara Ibu ini 6. Ini berarti yang ini titik B, tadi Ibu nggak kontrol ini waktu ini memindah-mindahkan. Ini 3,0 ini yang B, ini yang C. Ya nanti diperjelas di nomor 2. Ini yang B, yang C ini 6,0. Berarti X-nya diganti 6, ininya diganti 0 ya. Jadi ini 36.000, ini bukan 52. Salah ini. Karena dimintanya yang maksimum, jadi kita ambil
setelah diuji cari yang paling besar kalau maksimum, ya. Berarti kalau pendapatan biasanya dimintanya yang maksimum. Penjualan maksimum, pendapatan maksimum. Jadi yang paling besar yaitu 6.600.000. Kalau diminta yang minimum yang mana? Yang paling kecil. Kalau minimum biasanya rugi minimum. Kalau penjualan atau pendapatan maksimum biasanya yang paling besar. Ya. Untuk memperjelas, kita lihat ya. Nah, nomor 2 nih. Sebuah kapal penyeberangan mempunyai 70 tempat duduk. Setiap penumpang kelas utama bagasinya disediakan 100 kg dan setiap penumpang kelas ekonomi bisa membawa bagasi 50 kg. Kapal itu dapat menampung bagasi maksimum 5.000 kg. Jika tiket untuk kelas utama 600.000 dan kelas ekonomi 300.000, maka tentukanlah besarnya pendapatan maksimum. Karena pendapatan makanya ditanya maksimum. Nah, kalian udah kebayang yang mana punya batasan nanti dimasukkan sebagai kendala atau ketidaksamaan. Yang tidak ada batasan masalah keuntungan seperti kemarin masukkannya ke fungsi sasaran. Nah, mana yang punya batasan? Yaitu masalah bagasi dan masalah kursi. Mana batasannya? Bagasinya batasannya 5.000, kursinya 70. Makanya nanti kita udah kebayang dipertidaksamakan masalah bagasi dan kursi. Coba lihat, kelas utama untuk bagasinya berapa? 100 kilo. Nah, untuk kelas ekonomi 50 kilo. Nah, terus untuk kursi ya, di kelas utama dengan kelas ekonomi tidak tahu banyaknya. Makanya dia cukup X dengan Y ya. Nah, dari sinilah seperti kemarin dari tabel kita bisa bikin ketidaksamaan. Oh, jadi ini 100X. Kenapa X? Karena kelas utama dilambangkan dengan X. Terus ditambah 50 Y karena dilambangkan dengan Y. Ya, berarti dia tidak boleh lebih dari 5.000. Makanya tandanya lebih kecil sama dengan boleh maksimal 5.000 tapi tidak boleh lebih dari 5.000. Makanya kita pakai tidak samaan. Nah, kalau kita kecilkan ini sederhanakan biar langsung biar cepat, ini bisa dibagi 50 semua ya. Dibagi 50 jadi 2x, dibagi 50 jadi 1y atau ditulis y saja. Dibagi 50 berarti tinggal 100y. Nah, pertidaksamaan pertama masalah bagasi. Pertidaksamaan kedua itu masalah kursi. Kita nggak tahu banyaknya berapa x-nya, ya udah tetap x. Ini ditambah dengan y ya, berarti nggak boleh lebih nih kursinya karena paling maksimum paling banyak 70 atau lebih kecil dari 70. Yang selalu ada yang ini yang 2 seperti kemarin. X lebih besar sama dengan 0, Y lebih besar sama dengan 0. Ya, fungsi sasaran itu masalah keuntungan atau harga jual. Mana nih? Kita lihat di sini ya. Harga jual kelas utama 600.000, makanya 600.000 X, dan harga jual kelas ekonomi 300.000. Makanya dia di fungsi sasaran. Ingat, awas jangan sampai ketukar. Ini ada pertidaksamaan, ada batasannya. Yang masalah keuntungan atau harga jual sebagai fungsi sasaran. Nah, penyelesaian di mana? Bikin lagi grafik. Ilmu yang pertama dulu, bikin grafik bagaimana? Cari tuh titik potong dengan sumbu X dan sumbu Y. Setiap pertidaksamaan. Kalau X-nya 0, berarti Y-nya depannya 70. Nanti titik potongnya 0,70. Kalau Y-nya 0, X-nya berarti 70. 70 berarti 0. Mana gambarnya? Nih, X-nya 0, Y-nya 70, terus X-nya 70, Y-nya 0, berarti garisnya ini. Ya, berarti mana HP-nya? Karena bentuknya pertidaksamaan pakai arsir ya. Coba lagi 0,0 masukkan ke sini. Ini 0, 0 dengan 70. Berarti 0 lebih kecil sama dengan 70. Makanya adanya di bawah. Makanya kita arsir lagi yang salah yang di atas. Terus yang untuk ketidaksamaan kedua yang ini. X-nya 0, berarti Y-nya 100. Y-nya 0, berarti X-nya 100 bagi 2, berarti 50. Koordinatnya ini. Kita gambar lagi, gambar garisnya mana? X-nya 0, Y-nya 100. Ini titiknya. Terus
X-nya 50, Y-nya 0 ini. Mana yang benar lagi, yang HP-nya? Yang lebih kecil, masukkan lagi. X-nya 0, Y-nya 0, jadi 0. Berarti tadi lebih kecil sama dengan 100. Berarti tetap ada di bawah. Makanya diarsir pada garis ini tetap yang ada di atas. Nah, yang mana lagi? X. Lebih besar sama dengan berarti memotong sumbu X. Nih, garis yang ini nih memotong sumbu X. Lebih besar berarti adanya di kanan. Berarti yang salah di kiri diarsir. Terus yang satu lagi, Y lebih besar. Berarti memotong sumbu Y dulu. Lebih besar berarti ada di atas. Berarti aslinya di bawah. Nah, berarti ini sebagai yang bersih ini sebagai daerah AHP. Berarti kita cari titik potong di A, di B, di C. Di A udah jelas, X-nya 0, Y-nya 70. Di yang C juga udah jelas, X-nya 50, Y-nya 0. Ya. Di yang B seperti tadi lagi pakai eliminasi. Sekarang yang dihilangkan yang Y dulu ya, karena Y-nya udah sama. Berarti Y dikurangi Y habis, jadi tinggal X dikurangi 2X min X, 70 dikurangi 100 min 30, berarti X dapatnya dikalikan min jadi X, dikalikan min jadi 30, makanya X-nya dapat 30. Kalau X-nya dapat 30, berarti Y-nya berapa? Masukkan. Boleh persamaan pertama, boleh persamaan kedua. Kita misalnya ngambil yang pertama. X-nya diganti 30. Berarti Y-nya berarti tinggal 70 dikurangi 30 itu 40. Berarti ketemulah koordinat titik B-nya 30, oh ini juga salah nih, 40 ya. Nah, ini nih jelas ini di sininya yang benar tadi ini ngetiknya Ibu salah nih. Ini harusnya 40 ya. Berarti masukkan titik-titik tadi ke fungsi sasaran. Untuk A 0,70 berarti X-nya diganti 0, Y-nya diganti 70. Kalau kita kalikan berarti ini tetap 0, 3 kali 7 berarti 21. Nah, tinggal 0-nya di sini ada 5 tinggal pindahkan. 0-nya ada berapa nih? Ada 5. 5, ini 1, ini 1 jadi 6 ya. 0 jadi 6. Dan hitungnya biar cepat nggak usah pakai coretan. Yang ini yang B tadi X-nya 30, Y-nya 40 tinggal diganti di fungsi X-nya 30, Y-nya 40. Berarti ini nanti 3 kali 6, 18, tambah 0-nya 16 ya, 18 juta. Kalau yang ini 3 kali 4, 12, tambahnya 0-nya juga jadi 6, berarti 18 juta ditambah 12 juta. Berapa? 30 juta. Nah, yang sama yang saya juga sama. X-nya diganti 50, Y-nya diganti 0. 5 kali 6, 30, tambah 0, 6 berarti 30 juta. Ini jadi 0, jadi hasilnya 30 juta. Diminta yang maksimum, ya udah yang paling besar. Itu yang paling besar berapa? 20, ini 21 juta, ini 30 juta, ini juga 30 juta. Berarti yang paling besar 30 juta. Hasil maksimumnya jadi 30 juta. Jadi cuman pada penyelesaian kita bikin langkah kedua dengan langkah ketiga. Ya, cari titik pojok, terus masukkan titik pojok ke fungsi sasaran, lihat yang paling besar berarti sebagai nilai maksimum. Ya, program ini harus sampai sini penyelesaian. Satu lagi, ya, biar lebih jelas. Tuh, sekarang ceritanya seorang anak harus memakan 2 jenis tablet. Seperti kemarin contoh di model matematika, masalah kesehatan. Ya. Tablet pertama mengandung 3 unit vitamin A dan 2 unit vitamin B. Sedangkan tablet kedua mengandung 3 unit vitamin A dan 1 unit vitamin B. Dalam satu hari, anak itu memerlukan paling sedikit 12 unit vitamin A dan 8 unit vitamin B. Jika harga tablet Rp500 per butir dan tablet kedua Rp1.000 per butir. Agar pengeluaran minimum tah. Karena pengeluaran berarti minimum, atau rugi minimum, pendapatan tadi maksimum, ini minimum. Bagaimana? Selalu kita buat dulu model matematika. Ya, model matematika seperti kemarin. Ya, banyaknya ini tablet pertama dilambangkan dengan X, nanti tablet kedua dilambangkan dengan Y. Nah, yang ada batasan masalah vitamin A dan vitamin B. Nah, vitamin A-nya katanya banyaknya 12. Tuh menurut di soal 12 nih.
Makanya ini dimasuk di pertidaksamaan. Vitamin B juga punya batasan 8 unit. Nah, jadi kita kalau membuat model di pertidaksamaan yang ada persediaan. Nah, kita kembali. Oh, untuk vitamin A di tablet pertama katanya berapa? 2 unit. Nah, nih di vitamin A 2 unit. Tuh, di vitamin B vitamin di ke tabel kedua 3 unit untuk vitamin A. Jadi kalau vitamin A, ini semuanya A. Di tabel 1 dengan tabel 2 membicarakan vitamin A. Nah, untuk vitamin B berarti kita dibicarakan juga di vitamin B 2 unit. Ya, di tabel kedua vitamin B 1 unit. Jadi vitamin B semua persediaannya 8. Inilah nanti modal kita untuk mencari pertidaksamaan. Buat tinggal terjemahkan 2 jadi 2x, 3-nya 3y. Nah, kenapa kemarin lebih besar bukan lebih kecil sekarang? Ya, kalau tadi kan selalu lebih kecil. Sekarang kenapa lebih besar? Karena kalau dia mau sehat, katanya harus minum 12. Berarti kalau kurang 12 dia nggak sehat. Makanya paling minimal dia boleh minumnya 12. Boleh lebih. Nah, kan kemarin udah jelasan nggak selalu lebih besar, nggak selalu lebih kecil. Tergantung cerita di soal. Karena dia supaya sehat harus minimal minum 12. Makanya dia minimalnya 12. Berarti boleh artinya lebih dari 12. Ya, untuk vitamin B juga minimal dia harus minum 8. Makanya dia tandanya lebih besar. Berarti kalau begini boleh lebih dari 8. Nah, ya, yang nggak ada di cerita yang ini, X lebih besar sama dengan 0, Y lebih besar sama dengan 0. Nah, fungsi sasaran ini nanti yang kita mau masukkan di dalam nilai optimum, ya, cari yang masalah harga, penjualan, atau laba, kan gitu, ini yang ini. Nih, dijual dengan harga 500 positif di vitamin A, kan 500X. Ditambah ini, vitamin B-nya Rp1.000. Berarti 1000Y. Nah, setelah kita buat model matematika, kita mau menyelesaikan program linier, yaitu buat dulu apa tadi? Yaitu graf. Bagaimana grafik? Sama aja seperti yang ini. Di langkah 2 selalu membuat grafik. Cari pertidaksamaan yang pertama. Yang ini tadi, cari X-nya, berarti diganti dulu dengan sama dengan. X-nya 0, Y-nya 4. Dari mana? 12 bagi 3. Berarti dipotongnya 0,4. Y-nya 0, berarti X-nya 12 bagi 2, jadi 6. Titik potongnya 6,0. Mana garisnya? X-nya 0, Y-nya 4, berarti titiknya yang ini. X-nya 6, Y-nya 0 ini. Dua titik dihubungkan, ya. Tuh. Nah, berarti HP-nya ada di mana nih garis ini? Di bawah garis ini atau di atas? Kita coba 0,0. X-nya 0 tambah 0, 0 berarti dengan 12 lebih kecil. Ada di bawah. Kita kan tadi bukan lebih kecil, lebih besar. Berarti nanti HP-nya ada di atas garis tuh. Beda dengan yang tadi. Ya, kalau ini dimasukkan berarti salah. Karena kenapa? Dimintanya lebih besar. Kita kalau hitung berarti 0 lebih kecil. Makanya HP-nya ada di atas, di asirnya di bawah. Yang garis ini juga sama, cara mencari titik potongnya mana? X-nya 0, berarti Y-nya 8. Y-nya 0, X-nya berarti 8 bagi 2, 4. Berarti titik potongnya 4,0. Mana kita gambar garisnya? X-nya 0, Y-nya 8. Berarti ini nih. Terus yang kedua, X-nya 4, Y-nya 0. Berarti ini. Kita buat lagi garis. Dah, ke sini. Ya. Garisnya yang salah. Di mana nih yang salah? Kalau kita lihat masukkan X-nya 0 tuh 0 ada 0,0 ada di bawah garis ini ya. Kalau kita masukkan ini 0, ini 0, dijumlahkan jadi 0. 0 sama 8 berarti lebih kecil. Dimintanya tadi pertidaksamanya lebih besar. Oh, berarti kalau lebih kecil di sini berarti salah. Kenapa kata kita diminta lebih besar? Berarti kita di aksnya di bawah, yang bersihnya ada di atas garis. Ini kan ini berarti udah ketutup semua nih. Kalau kita arsir perpanjang garisnya, ini ketutup, ini juga dari garis ini ketutup. Terus mana lagi? Yang X lebih besar dari 0. Sama tadi, berpotongan dengan sumbu X di 0, lebih besar ada di kanan, berarti ngasihnya di kiri ya. Tuh. Yang terakhir, Y lebih besar dari sama dengan 0, berarti berpotongan dengan sumbu Y di 0, lebih besar ada di atas, berarti ngasihnya di
Kalau kita perpanjang asiran ini semua ini tertutup oleh garis. Yang bersihnya ada di atas. Sekarang makanya HP-nya ada di atas nih. Berarti yang kita uji nanti titik pojok. Mana titik pojoknya? Berarti yang berpotong ini. Nih, C, B, A. Berarti nanti 3 titik ini kita masukkan ke fungsi sasaran. Ya, A-nya jelas. Sudah X-nya 0, Y-nya 8. C-nya jelas. X-nya 6, Y-nya 0. B-nya sama lagi dengan eliminasi. Dihilangkan X-nya dulu nih karena udah sama. 2X dikurangi 2X habis. 3Y dikurangi Y jadi 2Y. 12 dikurangi 8 jadi 4. Berarti Y dapatnya 8 bagi 2, 4 bagi 2 jadi 2. Tinggal mencari X-nya. Kita masukkan ke salah satu. Kita memasukkan ke persamaan 2 nih, boleh. Berarti 2X, Y-nya tadi diganti 2, sama dengan 8. Berarti 2X sama dengan 8 dikurangi 2, 6 ya. Berarti X-nya 6 dibagi 2 jadi 3. Jadi koordinat titik B-nya 3,2. Sama kayak tadi, langkah ketiga, masukkan titik-titik ini, kita masukkan ke fungsi sasaran. Yang titik A, X-nya nih diganti 0, Y-nya diganti 8. Ini 0, 8 kali 1, 8, ini tambah 0-nya 3, nah hitung lihat cepat. Titik B-nya 3,2. Ya, masukkan X-nya 3, Y-nya 2. 3 kali 5 jadi 15, tambah 02. Jadi berapa tuh? 1.500 ya. Ini 2.000. Jadi 1.500 tambah 2.000 jadi 3.500. Yang C-nya X-nya diganti 6, Y-nya diganti 0. Berarti tinggal 6 kali 3, 30 tambah 02 jadi 3.000. Ini 0 jadi 3.000. Karena pengeluaran berarti biasanya yang minta minimum. Yang paling kecil coba lihat. Oh, yang paling kecil jadi 3.000. Makanya didapatlah jika dibeli dengan 6 tablet pertama. Kalau pertanyaannya harga minimumnya ya berarti 3.000. Cuma Ibu nggak ada soal nih. Kemungkinan nanti soalnya berapa jadi yang harus dibeli agar pengeluarannya minimum. Oh, yang ini di sini. Oh, yang dibeli berarti hanya tablet 6 tablet untuk tablet yang pertama. Kadang-kala nih Ibu tadi semuanya minimum saja. Kadang-kala dimintanya berapa yang dibeli barangnya. Kalau diminta minimum 3.000, diminta barangnya berarti barang di tablet pada di titik C itu tablet pertama. Kalau diminta pengeluaran maksimum yang mana? Yang ini. Kalau diminta nanti di soal. Diminta berarti apa yang supaya ininya pengeluarannya maksimum? Berarti tablet jenis tablet B. Yang jenis tablet kedua. Ya, mungkin itu berarti kita selesai program linear. Berarti pertemuan ini selesai semua program linear dari bab 1 sampai bab terakhir udah selesai kita ini kan. Ya. Nah, mudah-mudahan kalian menguasai ya. Mungkin karena waktu Ibu cukupkan di sini ya. Kita akhiri pembelajaran kita ini dengan pembacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.